Halo semuanya, kembali lagi. Sekarang saya mau bahas tugas 3 nomor yang kedua. Di nomor yang kedua ini soalnya titik-titik di mana pada titik-titik tersebut fungsi tidak kontinu. Dia minta jelaskan detail dengan menggunakan definisi kontinu yang meliputi kontinu kiri dan kontinu kanan. Misalkan, jika pada titik X sama dengan A, fungsi kontinu kiri tetapi tidak kontinu kanan, maka pada X sama dengan A fungsi tidak kontinu. Di sini misalkannya jika pada titik X sama dengan A fungsi kontinu kiri tetapi tidak kontinu kanan, maka pada X sama dengan A fungsi tidak kontinu. Oh, jadi kalau ada yang tidak kontinu itu dianggap fungsinya tidak kontinu gitu. Jadi kalau kiri kontinu ya kanan juga kontinu, maka bisa dibilang titik X sama dengan A itu fungsinya kontinu, bisa dibilang begitu. Cuman ini dia fungsi kontinu kiri tapi tidak kontinu kanan. Maka X sama dengan A fungsi tidak kontinu. Gitu. Oke. Berarti kita di sini punya titik-titiknya masih sama. Di sini kita punya min 5. Kita punya kita jangan begini tulisannya ya. Aduh. Mohon maaf sekali. Kita di sini punya X sama dengan min 5. Kita juga punya X sama dengan 4. Kita juga punya X sama dengan 6, kita juga punya X sama dengan 8. Ini yang kita punya. Sesuai ya dengan garis-garis ini ya. Sesuai dengan itu. Nah, apakah di titik-titik ini fungsinya kontinu kiri dan kontinu kanan, atau apakah fungsinya kontinu atau tidak kontinu gitu kan ya pertanyaannya. Mudah sekali caranya melihatnya hanya dengan melihat titik tebalnya saja. Kalau yang di sini mungkin gambarnya saya perbesar dulu ya untuk mempermudah. Kita bahas di soalnya. Kita ke bawahin dulu, kita ke bawahin lagi. Oke. Kita bahas yang X sama dengan min 5. Min 5 kan di sini ya. Min 5 di sini. Ya kan? Dia fungsinya kontinu kiri nggak sih? Kita tinggal lihat aja garis titiknya, titik ada titik kiri dan titik kanan. Di sini kan titiknya kosong ya. Berarti dia tidak kontinu. Ini tidak. Nah, kalau yang dari kanan ini dia kontinu. Kenapa? Karena dia ditebelin. Cara baca grafiknya gitu aja, mudahnya cara baca grafiknya seperti itu. Jadi kita di sini tinggal ini aja, lihat aja kayak ini min 5 berarti dia tidak kontinu kiri tapi kontinu kanan. Kalau yang 4 dia kontinu kiri tidak kontinu kanan. Kalau yang 6 dia tidak kontinu kiri tapi kontinu kanan. Kalau yang 8 dia kontinu kiri tidak kontinu kanan. Hanya seperti itu. Hanya begitu aja. Nah, untuk penulisannya berarti kita bisa tulis aja kayak yang dimisalkannya ini ya, yang dimisalkannya. Misalkan jika pada titik. Jadi kita tulisannya kita saya kecilin dulu gambarnya. Kecilin gambar lagi. Aduh. Kecilin gambarnya lagi. Oke, pengen gambar. Nah, oke. Berarti di sini tinggal ditulis aja. Tinggal sini aja pada titik X sama dengan min 5 fungsi kontinu fungsi yang min 5 tadi kita bisa lihat fungsi tidak kontinu kiri
tetapi kontinu kanan. Maka pada X sama dengan min 5 fungsi tidak kontinu. Nah, kalau yang ininya, yang berikutnya juga sama pada titik X sama dengan 4 berarti ya. 4 fungsi yang pada 4 kita tadi udah saya jelasin dia kontinu kiri kan ya. Fungsi kontinu kiri tetapi tidak kontinu kanan. Maka pada X sama dengan 4 fungsi tidak kontinu karena tidak ada kesinambungannya. Yang ketiga juga X sama dengan itu pada titik X sama dengan 6 fungsi tidak kontinu kiri tetapi kontinu kanan. Maka pada fungsi X sama dengan 4 fungsi sama X sama dengan 6 fungsi tidak kontinu. Pada X sama dengan 8 sama lagi pada titik X sama dengan 8 fungsi, kita bisa lihat aja dari grafiknya, yang tebelnya dari kiri berarti fungsi kontinu kiri tetapi tidak kontinu kanan. Maka pada fungsi X sama dengan 8 fungsi tidak kontinu. Jadi mudah aja seperti ini. Itu sepengetahuan saya yang saya pelajari. Apabila ada salah kata dan salah penjelasan mohon dimaafkan, dan bila ada yang bisa diambil ya bagus. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.